Dame nasemurung sian saluh naroha ima mangaramuti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Berita nauli di pertanyaan tanah perjolo gabungan ima di bagasan Sadarion dan yenet sian buku Roma memuka Roma walu memuka ayat onom macohok madia sabolas ujaha madi hita sian bahasa Indonesia sian Alkitab terjemahan baru 2 surama tertulis sebab keinginan daging adalah maut tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun, kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu, namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun, jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Horas ma ita sidena. Melihat ma di Tuhan Allah bohita di bagasa bornginon memuka pertanyaan gabungan wek. Pai masuk ta bongotian non tu wek sion dot agape ta mulai mamuse pertanyaan tadi setahun bulunon. Duk siduk kita merapot perlegutan. Tema ni pertanyaan atas dari Tuhan pemberi nafas kehidupan. Tuhan pemberi nafas kehidupan. Memang dalam kehidupan kita terkadang kita butuh nafas, bantuan nafas buatan di tengah kelelahan kita. Ada banyak yang membuat kita lelah karena merasa terhimpit oleh keadaan ekonomi atau lelah merasa hidup ini berat karena menghadapi pergumulan anak, keluarga, suami, istri, lelah dalam menghadapi keadaan politik baik bangsa, baik negara atau mungkin menggereja. Lelah dalam kehidupan bermasyarakat baik RT, RW, STM atau marga-marga yang kita ikuti. Lelah. Tetapi di tengah kelelahan itu kita butuh nafas kehidupan. Roh yang kembali menghidupkan kita. Itulah yang akan kita laksanakan dalam setiap ibadah kita di pertanyaan nantinya. Sehingga kehadiran kita di pertanyaan menambah napas kita yang hampir terengah-engah. Hampir berhenti bernapas. Sehingga ketika kita datang pertanyaan wek, baik Sion dan Agape, kita merasa ada napas tambahan bagi kita. Sehingga kita bersemangat menjalani kehidupan kita di tengah kehidupan yang banyak sekali pergumulan ini. Inilah yang kita lihat. Apalagi dalam teks tadi ketika kita bicara soal Roma, ada tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Dia melihat bahwa ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh Roma. Termasuk dia. Dia sebelum menulis surat ini, dia berkeinginan datang ke Roma. Tapi karena dia dalam penjara, disesah dalam rangka memberitakan firman, dia tidak pernah menginjakkan kaki di Roma untuk memberitakan Injil. Ketika dia tiba di Roma, bahkan sebelum di Roma, dia sudah dipenjarakan.
Sehingga kerinduannya untuk menginjili, mengabarkan Injil di Roma tidak pernah tersampaikan. Maka dia menulis surat kepada Roma. Dan dia merasa lelah sekali menghadapi tantangan-tantangan dalam rangka memberitakan Injil Tuhan. Itu sebab dalam minggu yang kita akan rayakan nanti pada minggu ini adalah minggu Judika. Judika artinya berilah keadilan-Mu kepadaku ya Tuhan. Kendati dia tidak bisa menginjakkan kaki di Roma, tapi dia minta keadilan Tuhan supaya kabar baik sampai ke Roma. Itu sebab dia menulis surat ke Roma, supaya kabar baik itu sampai ke Roma. Nah, sekarang kita belajar bagaimana Paulus meminta supaya Tuhan memberi dia napas kehidupan di tengah pergumulan hidupnya dalam rangka memberitakan Injil. Napas kehidupan itu dimulai dari mana? Kalau kita baca dalam teks tadi, dimulai dari pikiran. Kita melihat tadi dalam ayat 6 dikatakan begini, sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Berarti napas kehidupan itu dimulai dari pikiran kita. Ada orang bijak mengatakan begini, pikiran kita ini adalah magnet kehidupan. Pikiran kita ini adalah magnet kehidupan. Apa maksudnya? Apa yang kita pikirkan, maka itu akan menarik alam semesta, menjadikan pikiran kita itu menjadi kenyataan. Jadi hati-hati menggunakan pikiran. Jadi apa yang kita pikirkan, maka itu akan menjadi magnet, menarik kekuatan alam semesta, mewujudkan pikiran kita. Jadi pikiran itu adalah nafas kehidupan. Apa yang kita pikirkan, itulah akan terjadi. Maka hati-hati berpikir. Kalau kita berpikir positif, maka alam ini akan memikirkan sesuatu yang positif kepada diri kita. Coba kita mulai bangun pagi. Kita gunakan pikiran apa? Ketika kita bangun pagi, kita berpikir, aku akan mengerjakan tugas hari ini dengan baik. Maka aku akan bersemangat. Aku akan bekerja dengan baik. Maka bangunlah, maka alam semesta mendukung kita bekerja bersemangat, bekerja dengan baik. Tetapi kalau kita berpikir, oh hari ini nggak ada kerjaan, malas-malas, tidur-tidur aja lah. Maka hari itu alam semesta ini akan mendukung pikiran kita, tubuh kita bermalas-malas dan tidak melakukan apa-apa. Maka sekarang mulailah pagi dengan berpikir yang baik, berpikir yang positif. Maka tubuh kita akan didukung oleh alam semesta melakukan yang terbaik. Jadi kalau kita bangun pagi, tidak ada sesuatu yang kita pikirkan yang baik, maka biasanya tidak ada gairah dalam memulai hari. Nah, mulai besok, mulailah berpikir positif. Maka akan alam ini mengguncang tubuh kita melakukan yang baik. Maka nanti alarm tubuh kita ini, alam ini membangunkan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah nafas kehidupan. Jadi setiap minggu, setiap hari Rabu, buatlah alarm ke tubuh kita. Aku akan datang ke pertanyaan Wek, Sion, dan Agape. Apapun kesibukan kita di luar sana, alam ini mendukung kita. Hei pertanyaan, hei ingat pertanyaan di Wek, Sion, dan Agape. Itu yang terjadi dari setahun besar ini. Dalam tubuh kita, pikiran kita, tanamkan aku butuh pertanyaan setiap Rabu. Buat alarm ke diri kita. Maka alam semesta mengingatkan kita. Walaupun nanti kita di Tanjung Uncang, ingat bu pertanyaan cenari ini. Dia bicara ke kita, ke tubuh kita. Sama seperti kalau alarm itu kita set di handphone kita. Bangun jam 4, bangun jam 3, atau bangun jam 5, bangun jam 6, dia bunyi.
Akhirnya kita bangun. Jadi begitulah tubuh kita, pikiran kita sebagai nafas kehidupan membangunkan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Itu yang pertama. Yang berikut, roh Allah menjadi mesin kehidupan di dalam kita. Roh Allah itu menjadi mesin, berarti penggerak kehidupan dalam hidup kita. Kalau kita baca ayat yang ke-9 dan ke-10, dikatakan begini, namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu, namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi roh Allah itu adalah mesin penggerak. Jadi kalau kita mengatakan aku ini milik Kristus, di dalam aku ada roh Allah, maka roh Allah itu akan menggerakkan kita melakukan kehendak Tuhan. Mengapa kita misalnya tidak punya kerinduan datang pertanyaan agape dari Sion? Karena roh Allah tidak menggerakkan kita untuk datang pertanyaan. Nah, supaya kita memiliki napas kehidupan, tubuh kita bergerak untuk mendapatkan napas kehidupan, maka berdiamlah roh Allah di dalam hati kita. Jadikanlah roh Allah itu lebih kuat bersuara daripada roh kita. Terkadang kan roh Allah itu kita matikan, lalu roh kita yang kita dengar suaranya. Hari Rabu pertanyaan saudara, sekali-sekali itu unak pola. Hari Rabu misalnya, pertanyaan ini di itu kita. Tukin naik, tabu DP nomor caturor misalnya. Dan mati DP rajaun, mesa DP merdalan, pion DP merdalan. Akhirnya adung lewat pertanyaan, atau emak sasahali. Minggu depan nak 2 hari. Minggu depan nak 3 hari. 4 hari, marahali-hali. Bahirna, emak saruba doi. Pertanyaan saruba doi. Sampai kepada kesimpulan itu. Sehingga roh Allah tidak menggerakkan kita lagi datang beribadah. Roh Allah tidak menjadi mesin menggerakkan tubuh ini untuk datang kepada ibadah kita. Ingat, tubuh kita ini lemah, tapi roh itu penurut. Supaya roh kita ini menghidupkan tubuh kita ini, maka biarkanlah roh Allah bersuara lebih kuat daripada roh kita. Sarupa tersongo suara utundi manangna taroktok molosoi tetap mati taroktok ta idu gebe jot masa hajahatu. Sugari misalnya kalau tabereng buti ngejam pitu Rabu berdebar taroktok ber pertanyaan ber nina alai ada nina pamate ma taroktoki dan makuling betul akhirnya sinti Rabu dan makuling betaroktok alanya ngata pamate taroktok suara mitod di jot di lausiho suara niton di nitu hatai jot di lausi ditulak hoi. Nah itu karenanya roh Allah tidak menjadi mesin penggerak bagi kita untuk datang ibadah pertanyaan itu. Jadi ketika kita mulai ibadah gabungan sekarang, supaya kita punya nafas kehidupan, berdiamlah roh Allah dalam diri kita dan hidupkanlah suara Allah itu sehingga dia menjadi mesin penggerak untuk datang beribadah ke pertanyaan Sion atau agape. Lalu yang ketiga, kuasa kebangkitan dalam keseharian. Kalau kita baca ayat yang ke-11, apa rupanya kebangkitan Kristus itu? Dikatakan begini ayat 11, jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, berarti roh Kristus yang bangkit itu tinggal di dalam kamu, maka ia, maksudnya Yesus yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu. Jadi supaya tubuhmu hidup, supaya tubuh kita hidup, maka buatlah
kuasa kebangkitan Kristus itu ada dalam diri kita setiap hari. Jadi kalau tidak ada kuasa kebangkitan Kristus ada dalam hidup kita, maka kita akan tetap merasa tidak ada gairah dalam kehidupan ini. Tadi ketika Amang Situs Tangga mengatakan apa yang perlu didoakan dari bagian Amang tadi, keharmonisan. Nah itu penting itu dibangkitkan. Karena kadang-kadang suami istri sudah 30 tahun misalnya menikah atau 20 tahun menikah, kadang-kadang keharmonisian. Beta inang si butet aha itu nih kan. Ini kau songgak doro. Bejo kopi dia beco nih ya holak kopi bisa terbeko indah. Itu kan ngamagok beke harmonisan. HP na jolo baru-baru merbagas. Sayang ini kan. Apa? Bikin kopi dong. Iya papi. Wah gitu kan. Iya beb, iya honey. Senari lang dong beb honey. Hey ini nama. Si hey nama kornes be. Apalagi dung ubanon. Lang dong be iseker bede. Parjolo maneh robe awal noninna. Karena keharmonisan mulai hilang. Karena keharmonisan itu identik dengan kalau cantik ganteng maka bisa berkasih-kasihan. Padahal tidak. Kecantikan itu dari kulit luar itu bisa hilang seturut waktu. Unang beta paksa tong merundo 55 tahun, unang beta paksa be birong uluk kan. Maikon botar. Nga mulai merputih hatan sada. Unang beta paksa betubu. Dah kadong be. Alay mo 70 tahun dia betul bajikar dia be. Boy dia mertubuan akan birong. Mertubuan akau ang budung 50-an ay laho melus namay. Ima pamatang. Tapi roh kita kalau ada kebangkitan Kristus dalam diri kita, walau tubuh dari luar telah tampak tua, tapi semangatnya semangat muda. Walaupun sudah marpahopu, alay panggilannya, ya beb, gitu kan. Bagaimana say, gitu kan. Ini gajiku sekarang. Nah, itu. Memang sanari nga agak berubah zaman. Nah jolo molo gajian amplop do kan. Ipasahak masih ngetay om magaji bulan inang. Sanari nga transfer. Dah kan dong bebukti nang gaji kita. Masuk tuh rekening do. Jadi ang mesra betong. Ini mah gajiku bulan ini. Dah kan dong be. Nga masuk tuh rekening. Potong manigor, potong tuh bayar utang bayar ini. Tinggal. Ay sautik na masal do natin. Nga mau memang ngajak tuh restoran mangan. Ay di berang begitu ya. Nga habis narahanan. Gimana lagi harmonis? Makanya supaya harmonis. Holan tingkling ini. Holan masuk gaji ini. Pasah perjolo tutuhan persembahan bulanan habisi beta mangan di luar itu tuh kita nikmati bersama dung mangan di luar tadok ma ale Tuhan siak kodo pasu-pasuon nunga rade di gijang mejaon ku nikmati hami ma sebagai suami istri makanlah sayang kan gitu kan makanlah anakku lihat dulu papa gitu unang betong lihat be handphone ku pemangan ya pak ya dak pasu-pasu. Stop handphone, simpan, katongi. Marsi bereng amat tuh. Ta pesama meninggur nasai ikan ahai kan, kakapi. Asam manis, asam pede kan. Alang maaltub dengan bahagia, harmonis. Mulai sini tong, unak pola pikir kesediaan lagi pembayaran lain. Pikir homma pasu-pasu ini Tuhan nak tajalo, mengalihkan semangat baru, napas kehidupan. Sehingga kita harmonis walau tua tapi selalu harmonis. Atuari mula kawasan Medan. Jadi isapiku inakta nenek merumur 70 tahun. Jadi gimana mah? Bapak mau kemana? Ke Batam. Sepanjang kereta api dari stasiun Medan ke bandara, dia cerita panjang lebar tentang cucunya, anaknya, dia sudah punya cicit dan sebagainya. Lalu saya tanya, Inang, Nek, kenapa nenek bisa bersemangat, energik, sudah 77 tahun, masih bisa berjalan menuju Pekanbaru melihat cicit. Dia bilang, saya setiap hari selalu berpikir positif, olahraga, makan, lalu bernyanyi karaokean. Saya pikir perlu ini. Dia menikmati hidup, membuang kepenatan hatinya, pikirannya dengan bernyanyi, memuji Tuhan.
Maka hati yang gembira adalah itu orang Batak jarang-jarang bernyanyi sebagai obat. Bernyanyi bel-bel dulu wow, ada daksian roha. Bernyanyi harus dari hati supaya datang kehidupan baru. Itulah ritme kehidupan dia. Bersyukur, bernyanyi, tertawa, bergembira. Mola halat Cina memang di bagasan nasa tahun adong dosa 2 bulan dia lawan menikmati hidup. Kita sia 12 bulan, monoboi tapi ni 10 bulan kerejo. Dan adong menikmati hidup. Menikmati saldo rekening do neng gudang, neng belga, mar MM. Hati iba satu mati do. Satu M. Jadi untuk apa ber-MM? Tapi tidak pernah tertawa, bernyanyi, menikmati bersama. Jadi mari kita nikmati. Supaya nafas kehidupan itu karena kebangkitan Kristus ada di antara kita. Ama nagabisi pahusul-husulota setruk tahun. Dalam rangka memasuki, menjalani, berproses selama kebaktian keluarga. Yang pertama, marilah mengubah pola pikir kita supaya pola pikir yang menghidupkan. Jangan pola pikir yang mematikan. Jadi saya katakan tadi pikiran adalah magnet. Jika kita berpikir negatif, magnet dunia ini mendukung kita menjadi negatif. Tapi kalau pikiran kita positif, bersemangat, maka bumi ini, alam semesta ini mendukung kita, menjadikan kita positif. Maka dalam ibadah pertanyaan di Sion dan Agape, pikirkanlah yang positif. Berarti mau lupa jumpa ngawon untuk keluarga sitorus. Tabba menemekelekel hami. Itu. Jadi rindulah bertemu dengan mereka. Rindulah bertemu dengan si tua wek. Bertemu dengan pendeta. Bertemu dengan keluarga. Supaya apa? Lahirlah semangat dalam pertumbuhan iman kita. Itu yang pertama. Jadi hiduplah dengan mengubah pola pikir kita. Dalam hidup ini ada 4 pola. Pola makan, pola pikir, pola gerak, pola istirahat. Kalau 4 pola ini kita lakukan dengan baik, pola makan, makan secukupnya, jangan banyak makan, pendek makan, tapi sedikit makan, panjang makan. Jadi pola makan diubah, makan secukupnya, pola secukupnya. Supaya apa? Panjang waktu kita makan. Berarti bisa 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun waktu kita makan. Daripada pendek makan, banyak makan. Begek sesuatu. Alai waktu kita mangan 40 tahun, 45 tahun. Untuk apa? Maka banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Pola makan. Pola pikir. Pola pikir kita apa? Kalau pikiran kita negatif terus, maka tubuh kita memproduksi zat adrenalin. Zat adrenalin. Apa itu zat adrenalin? Hormon yang merusak tubuh kita ini. Setiap hari rusak. Mati 1 juta sel, mati 2 juta sel. Maka cepatlah keriput dan ubanan. Tapi pola pikir kita positif tadi, tubuh kita ini mengeluarkan hormon endorfin. Endorfin? Hormon kekebalan tubuh. Maka yang mati tidak 1 juta, mungkin 100.000. Maka kita awet, tua. Walau sudah 50 tahun, kelihatan seperti 17 tahun. Itulah tubuh kita. Ada orang halak 10 tahun, DP akhirnya 50 tahun. Ini udah berbahaya. Anggoboy nian usia 60 tahun. Tapi kayaknya bapak masih 20 tahun. Itu enak kan. Orang berkenalan. Umur berapa 20 tahun. Loh kok sudah 50 tahun. Jangan begitu. Itu pola pikir. Pola gerak. Jangan hanya makan. Tapi kurang bergerak. Harus bergerak juga. Mulai dong olahraga minimal menyapu jabu ke ama. Menggosok. Iya kan. Enggak apa-apa lah. Daripada keliling komplek, ya menyuci piring kita. Kenapa rupanya? Meluhuk-luhuk kan lumayan. 2 kalori, 3 kalori kan gitu. Menggosok misalnya, enggak apa-apa lah membantu istri. Enggak dilihat orang, kalau kita orang mereka. Apalagi yang sini.
pola gerak, pola istirahat. Supaya tubuh kita ini panjang umur, jangan tidur di atas jam 12. Usahakan mulai tidur jam 10, maksimal jam 11. Kalau tidak memang tubuh kita rapuh. Orang yang tidur di atas jam 12, biasanya tubuhnya lesu. Karena tubuh ini kalau kita tidur jam 10, jam 11 yang pertama diperbaiki ialah hati. Dan terakhir nanti yang diperbaiki ialah perut. Maka Tuhan memberi malam untuk recovery tubuh kita supaya sehat dan bersemangat. Itulah kehidupan. Maka mulailah pakai pola pikir yang baik. Yang kedua, dengan berdiam diri di dalam roh Tuhan. Jadi biarkanlah kita berdiam diri dalam roh Tuhan. Sehingga ketika ada roh Tuhan, lebih nyaring suaranya dari roh kita. Maka di situ ada nafas kehidupan dalam tubuh kita. Yang terakhir, melalui kuasa kebangkitannya, kita punya semangat bahwa saya bangkit untuk menang. Saya bangkit untuk hidup. Saya bangkit untuk bersekutu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Anggia marhite-hite hatang di batara tapi di bagas bernon. Memberikan kita keyakinan bahwa Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kita saat kita bersekutu dengan firman-Nya di wek-wek yang akan kita jalani 1 tahun ke depan. Sehingga tidak ada ruginya kalau kita datang beribadah di wek kita masing-masing. Yang rugi ialah mereka yang tidak ikut sermon dalam wek agape atau wek Sion. Tapi yang diberkati ialah mereka yang datang ke ibadah-ibadah. Baik ibadah pertanyaan dan juga ibadah raya, minggu raya setiap minggu di gereja kita ini. Selamat memulai ibadah keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita melakukannya sampai akhir tahun ini. Amin, kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengajar kami bahwa Tuhan memberi kami napas kehidupan. Napas kehidupan itu dimulai dari pikiran kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya berpikir positif, berpikir yang terbaik, melakukan kehendak Tuhan. Bahkan kami yakin dengan adanya roh Allah dalam diri kami, itu akan mesin penggerak kami melakukan kehendak Tuhan. Dan kebangkitan Kristus menjadikan kami bersemangat bangkit dikala mengalami kelemahan, kelesuan, dan keletihan. Sehingga kami dibangkitkan bersama Kristus yang bangkit untuk memulai melanjutkan baik itu kegagalan sehingga meraih kesuksesan di masa depan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam ibadah gabungan ini akan memberangkatkan kami untuk memasuki ibadah pertanyaan wek di Sion dan agape. Sehingga pertanyaan kami menjadikan hidup kami, nafas kami bersemangat, bergairah, dan menumbuhkan keharmonisan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami mengerti, melakukan firman-Mu ini kini sepanjang masa. Amin.